Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan representasi saluran transmisi dan hubungan arus dan tegangan beserta kapasitas antar arus dan corona. Sebelum saya masuk ke dalam presentasinya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Faisal dengan NIM 220455006. Baik, kita masuk ke slide pertama, yaitu representasi saluran. Untuk mempresentasikan suatu saluran transmisi ke dalam bentuk rangkaian simulasinya tergantung pada panjang dari saluran transmisi tersebut. Menurut panjangnya, saluran transmisi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, saluran transmisi pendek adalah saluran transmisi yang panjangnya kurang dari 80 km. Lalu kemudian saluran transmisi menengah adalah saluran transmisi yang panjangnya antara 80 km sampai dengan 240 km. Lalu kemudian saluran transmisi panjang adalah saluran transmisi yang panjangnya lebih dari 240 meter. Lalu kemudian slide kedua, resistansi dan induktansi dinyatakan sebagai implementasi seri, sedangkan kapasitansi dan konduktansi dinyatakan sebagai admitansi shunt, sehingga rangkaian ekuivalen saluran transmisi tenaga listrik yang sesungguhnya dapat digambar seperti dalam berikut ini, yang dimana keterangannya yaitu L induktansi saluran per persatuan panjang, dan R itu tahanan persatuan panjang, lalu C kapasitansi saluran terhadap netral persatuan panjang, lalu kemudian G konduktansi persatuan panjang. Lalu kita beralih ke A, saluran transmisi pendek. Pada saluran transmisi ini, admitansi shunt diabaikan dan impedansi seri dianggap mengumpal. Rangkaian setara untuk saluran transmisi pendek dapat dilihat pada gambar berikut. Mungkin itu gambarnya teman-teman ya. Lalu kemudian keterangan Fs dan Is. Tegangan adalah tegangan dan arus sisi kirim. Lalu kemudian Fr dan Ir, tegangan dan arus sisi terima. Lalu kemudian Z, impedansi seri total dan saluran. Lalu kemudian rangkaian pada gambar tadi dapat diselesaikan sebagai rangkaian arus bolak-balik dalam hubungan seri. Tegangan dan arus pada ujung sisi kirim saluran adalah Fs sama dengan A Fr tambah B Fr, Is sama dengan C Fr tambah D Fr, di mana A sama dengan D sama dengan 1, B sama dengan Z, C sama dengan 0. Lalu kemudian regulasi tegangan Fr dari saluran transmisi adalah kenaikan tegangan pada ujung sisi terima dan didefinisikan sebagai Fr sama dengan Fr kali N1 kurang Fr kali F1 bagi Fr kali F1. Regulasi tegangan biasanya dinyatakan dalam persen dengan faktor tertentu. Baik, kita masuk ke B, saluran transmisi menengah. Pada saluran transmisi ini, admitansi shunt yang biasanya dianggap sebagai kapasitansi murni tidak diabaikan, dan parameter saluran transmisinya dianggap mengumpal. Representasi saluran transmisi menengah dapat dilihat pada gambar berikut. Terdapat 2 rangkaian setara saluran transmisi menengah, yaitu rangkaian setara 7
dan rangkaian setara T. Berikut ini adalah gambar dari rangkaian setara Pi dan rangkaian setara T, di mana Vs dan Is adalah tegangan dan arus sisi kirim, dan Vr dan Ir sama dengan tegangan dan arus sisi terima. Lalu Z sama dengan impedensi seri total dari saluran, kemudian Y sama dengan admitansi sun total dari saluran. Lalu kemudian tegangan dan arus pada ujung sisi kiri saluran adalah Fs sama dengan A VR tambah B IR Ls sama dengan C VR tambah D IR, yang dimana A untuk rangkaian setara Pi, A sama dengan D sama dengan I tambah Y per 2 Z, B sama dengan Z, C sama dengan Y 1 tambah Y per 4 Z. Lalu B untuk rangkaian setara T, A sama dengan D sama dengan 1 tambah Y per 2 Z. Kemudian B sama dengan Z, lalu C sama dengan Y 1 tambah Y per 4 Z. Dengan membuat IR sama dengan 0 atau dalam keadaan tanpa beban, maka diperoleh A sama dengan Fs per Fr. Kemudian konstanta A ini berguna untuk menghitung pengaturan tegangan Fr sebagai berikut. F sama dengan F sin per A kurang VR F1 dibagi VR kali V1. Kemudian kita beralih ke saluran transmisi panjang. Pada saluran transmisi panjang, parameter-parameter saluran transmisi didistribusikan secara merata sepanjang saluran transmisi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan jika diperlukan perhitungan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Namun kadang-kadang sampai panjang 200 mil, parameter-parameter saluran transmisi masih dianggap menggumpal. Karena saluran transmisi panjang dianggap sebagai saluran transmisi yang sebenarnya, maka gambar rangkaian ekuivalen sebagai berikut. Mungkin teman-teman bisa lihat gambar ini. Lalu kemudian berikut adalah gambar rangkaian ekuivalen. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa X adalah jarak yang diukur dari ujung terima dari saluran transmisi. Lalu kemudian persamaan tegangan maupun arus pengisian sepanjang elemen yang sangat kecil dari saluran transmisi dapat dijelaskan seperti gambar di samping ini. Mungkin teman-teman bisa melihat gambar yang ada di samping. Lalu kemudian jika tegangan pada ujung-ujung saluran transmisi mempunyai kecepatan sudut yang konstan W, maka pada keadaan steady state persamaan di atas menjadi R tambah JWL I sama dengan DE per DX, G tambah JWC E sama dengan DI per DX, di mana E maupun I masing-masing adalah faktor tegangan dan vektor arus pada jarak X dari sisi terima. Kemudian dengan menurunkan persamaan 9 terhadap X, kemudian arus dan tegangan diselesaikan secara terpisah, maka diperoleh persamaan seperti gambar di bawah ini.
Persamaan tersebut juga dapat dituliskan dalam bentuk lain, yakni seperti gambar yang tertera di samping. Kemudian konstanta M dan N pada persamaan di atas ditunjukkan oleh tegangan-tegangan muyun arubi arua terminal dari saluran transmisi diberikan ER dan IR. Masing-masing adalah tegangan dan arus sisi terima. ES dan IS masing-masing adalah tegangan dan arus sisi kirim. Maka persamaan di slide sebelumnya menjadi E sama dengan ER cos TZ tambah ZO IR sin TX. I sama dengan IR cos TX tambah ER per ZO sin TX, yang dimana ZC sama dengan R tambah JWL per G tambah JWC. E sama dengan tegangan pada ujung saluran yang dihitung. I sama dengan saluran yang masuk ke dalam saluran menuju sisi saluran. Lalu kemudian jika ditinjau dari ujung sisi kirim persamaan slide 15 dan 16, maka menjadi E sama dengan EB cos TY kurang ZO IS sin TY. I sama dengan IA cos TY kurang EA per ZO sin TY, di mana Y sama dengan panjang saluran. Lalu kemudian apabila pada persamaan slide 16 elemen panjang X diberikan sama dengan panjang saluran, maka E dan I masing-masing akan menjadi tegangan dan arus sumber VS dan IS. Jadi persamaan slide 18 menjadi VS sama dengan VR cos T1 tambah IR kurang ZO sin T1, dan IS sama dengan VR1 per ZO sin T1 tambah IR cos T1, di mana 1 adalah panjang saluran. Jika dibandingkan dengan persamaan pada pembahasan saluran transmisi pendek, maka diperoleh A sama dengan cos T1 B Z O sama sin T1 C sama dengan 1 per Z O sin T1 D sama dengan cos T1. Nah, ini adalah contoh soal dari presentasi saluran transmisi dan hubungan tegangan dan arus.
Baik, kita beralih ke kapasitas hantar arus dan corona. Kapasitas penyaluran kawat. Penaikan temperatur kawat sangat penting. Penaikan temperatur yang berlebih mempengaruhi andongan atau sak dan kekuatan tarik dari kawat. Harga temperatur yang diizinkan untuk kawat biasanya 50 Celcius. Kuren kering capacity atau kapasitas hantar arus adalah besarnya arus yang dihantar dibatasi sesuai kemampuan kawat penerima panas, tidak melebihi dari 50 Celcius. Energi panas yang ditimbulkan adalah I kuadrat R, sehingga rumusnya adalah I pangkat 2R sama dengan WC tambah WR A watt per 1, dimana I adalah sama dengan arus kawat A, R sama dengan tahanan kawat, WC panas dihisapi melalui konveksi, WR panas dihisapi melalui radiasi, dan A adalah luas permukaan kawat. Lalu kemudian bila diameter kawat 0,35 inci dan kecepatan udara sebesar 0,25 IF per detik, maka besar WC sama dengan 0,000 bagi D dikali dengan delta T, di mana D diameter kawat, delta F menaikkan temperatur, WC panas disipasi melalui konveksi. Untuk besar WR bila nilai T 40 kurang 50 Celcius, WR sama dengan 0,147 TO per 1000 3T per 3, di mana WR panas disipasi melalui radiasi, TO sama dengan temperatur awal, T penaikan temperatur. Dari persamaan 1, 2, dan 3 diperoleh harga pendekatan kapasitas hantar arus seperti gambar berikut, di mana HW koefisien disipasi panas konveksi, HR sama dengan koefisien disipasi panas radiasi, WS sama dengan energi radiasi matahari diasumsi bernilai 1, dan kemudian R sama dengan tahanan konduktor pada temperatur T, lalu D diameter total konduktor. Corona adalah cahaya violet yang terlihat pada tegangan kritis visual. Tegangan kritis visual merupakan tegangan pada arus bolak-balik pada suatu kawat yang tegangannya dinaikkan terus-menerus sehingga tercapai suatu harga. Pada corona terdapat rugi-rugi corona. Rugi-rugi corona akan bertambah cepat oleh kabut dan hujan. Besar rugi-rugi corona adalah PKOR sama dengan K V kurang VO kuadrat, di mana VO sama dengan tegangan kritis di mana corona mulai terjadi. Pada saluran EFV atau extra high voltage, gejala corona harus diperhatikan karena di atas 100 kV gejala corona mulai serius. Harga tegangan kritis saat mulai terjadi corona adalah seperti gambar berikut. Mungkin teman-teman bisa melihat gambar
Lalu kemudian di mana FO sama dengan tegangan kritis mula, R sama dengan jari-jari kawat, dan D adalah jarak. Kemudian harga rugi-rugi corona menurut Peck adalah seperti gambar berikut. Mungkin teman-teman bisa melihat KW per KM per 1 kawat per 2, dimana P rugi kawat, F frekuensi sistem, MO faktor lalu kemudian permukaan kawat sama dengan 1 untuk kawat halus, dan M1 faktor udara sama dengan 1 untuk faktor normal, dan 0,8 untuk cuaca hujan. Fg sama dengan gradien tegangan pada permukaan kawat untuk saluran transmisi 3 fasa. Lalu FGO sama dengan 21,1 kV. Adapun contoh soal dari penjelasan sebelumnya, mungkin teman-teman bisa melihat contoh soal yang telah saya berikan, dan ini adalah sudah ada jawabannya pula. Mungkin teman-teman bisa perhatikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai sini presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, wastabul herat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.